mereka belum mempunyai sertik tapi tidak mendapatkan sertifikat ya dikarenakan terkait dengan beban kerja yang belum terpenuhi, dikarenakan kewajiban untuk redistribusi guru yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan. Masalah kesejahteraan guru, misalnya nanti kalau misalnya dibutuhkan data yang lebih rinci, kami akan siapkan, tapi secara keseluruhan sebenarnya kami mau menyampaikan bahwa guru kita yang jumlahnya per tahun ini, misalnya TMT 2026, Januari 2026 atau Desember 2025, itu jumlahnya 2,9 juta, di mana ini di luar guru agama dan masih terdapat 137.000 guru yang belum sertifikat pendidik dan 200-an ribu guru belum S1. Kalau di awal kan di usulan itu ada satu output, sebenarnya ini dikarenakan pada saat kita mengusulkan itu menghitung secara keseluruhan program tersebut disebutnya satu paket. Dalam kolom persetujuan ABT tahap 1 dituliskan 6 output adalah sesuai dengan penetapan Saba dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa persetujuan anggaran ABT dengan output yang lebih rinci. Output satu paket itu sebenarnya dari sisi hardware-nya atau studionya, satu studio guru dengan 5 layanan yang menyertai, yang mana usulan studio guru itu bukan hanya fisik pembangunan studio, tetapi juga pengembangan produksi konten video pembelajaran, sehingga di sini diberikan kepada satker-satker di lingkungan Ditjen GTK yang menangani hal ini, seperti di Direktorat mulai PAUD, kemudian dasar dan menengah, serta sekretariat Ditjen GTK. Kemudian menambahkan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi Ibu Reni, begitu ya Bu, terkait dengan sebenarnya hanya sedikit saja terkait dengan masalah kesejahteraan guru. Misalnya nanti kalau misalnya dibutuhkan data yang lebih rinci, kami akan siapkan, tapi secara keseluruhan sebenarnya kami mau menyampaikan bahwa guru kita yang jumlahnya per tahun ini, misalnya TMT 2026, Januari 2026 atau Desember 2025, itu jumlahnya 2,9 juta, di mana ini di luar guru agama dan masih terdapat 137.000 guru yang belum sertifikat pendidik dan 200-an ribu guru belum S1. Sehingga kalau dilihat dari data tersebut ada 137.000 dan 221 yang belum S1, kurang lebih itulah guru yang belum berkesempatan untuk mendapatkan tunjangan. Apakah tunjangan profesi sebagai ASN maupun tunjangan profesi non ASN yang sebesar 2 juta tadi. Dan pada saat ini kami juga sedang mengupayakan untuk menuntaskan untuk PPG mereka yang belum PPG maupun yang belum S1 D4. Sehingga anggaran di kami yang memang masih terbuka dan tidak terblokir sama sekali adalah untuk PPG untuk penuntasan hal ini dan pemenuhan kualifikasi S1 D4. Sehingga kalau ditanyakan kurang lebih berapa yang belum sejahtera, kalau dilihat dari mereka yang belum memenuhi sertifikat pendidik ya dan belum S1 kurang lebih angka sebesar itu, dan di luar itu memang masih ada non-ASN. Non-ASN yang terdata di Dapodik itu masih ada 170 ribuan yang mana meskipun dia ada di Dapodik dan non-ASN, tapi di antara angka itu sudah ada juga yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi yang non-ASN yang punya sertik pun masih berkesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan sebesar 2 juta per bulan. Sekali lagi, ini, kalau mungkin di laporan, di lapangan masih ada yang mereka belum mempunyai sertik tapi tidak mendapatkan sertifikat ya dikarenakan terkait dengan beban kerja yang belum terpenuhi, dikarenakan kewajiban untuk redistribusi guru yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan, sehingga atau sekarang ini ada kecenderungan guru P3K kembali ke sekolah asal, yang mana ini tentu implikasinya adalah kalau guru P3K yang sudah diredistribusi saat itu mulai tahun 2021 hingga 2024 kembali ke sekolah asal, sehingga mereka akan tidak memenuhi beban kerja. Interupsi dulu. Baik, Pak, terima kasih. Bu Pimpinan. Hanya ya, nanya aja, yang non ASN yang tidak masuk Dapodik itu perlakuannya seperti apa? Itu yang banyak orang nyari posisi ini. Ini mengadunya kemana mereka gitu loh? Kemana dia mereka? Mereka hampir tidak
pernah disentuh oleh pembicaraan apapun. Ini seperti apa, Bu? Terima kasih, Bu Pimpinan. Ya, silakan langsung saja. Ya, kalau kami mengacunya data yang ada di Dapodik, Bu. Karena kan sekarang kalau non-ASN di Dapodik itu direkrut tanpa oleh pemerintah daerah, dan sebagai basis data kami adalah mereka yang terdata. Seperti itu. Nah, mungkin pada kesempatannya mereka boleh mengikuti seleksi untuk pemenuhan kebutuhan guru. Seperti itu. Ya, nanti kita bahas tersendiri ini nampaknya ya Pak Juliat Mono. Baik, selanjutnya mungkin Pak Menteri masih ada yang lain, Pak Gogot, Pak Tony mau menyampaikan. Pak Tony. Ada banyak ya. kaitannya dengan riset sama Pak. Oh ya, Pak tadi ada Alfred, pertanyaan kaitannya dengan riset-riset literasi. Pak dari Yang Pak lain cukup Sabam dan Ya, kalau masih ada waktu, Bu Ketua. selamat Jadi datang Bu Tony, Kurniasi. silakan. Ya, masih ada waktu Pak. Kalau perlu kita perpanjang lagi Pak. Silakan Pak Tony, nanti Pak Alfred. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Tadi banyak yang menyampaikan terkait dengan literasi numerasi TKA dan juga hal lain yang berkaitan dengan kebijakan. Berkaitan dengan target IKSS yang belum tercapai, pemerintah atau kami tidak lagi memang menggunakan cara konvensional, ya, melainkan sesuai dengan program prioritas kami kementerian, menerapkan pendekatan deep learning misalnya, pembelajaran mendalam, yang tentunya bisa memangkas beban materi hafalan dan juga fokus pada penguatan kemampuan nalar dasar siswa, dan ini adalah intervensi yang kami lakukan. Dan perubahan mindset dari sisi apapun, dari pelatihan guru dan lain-lain, itu sudah mengarah kepada pendekatan itu. Nah, walaupun existing sekarang hasil literasi numerasi seperti itu, dan kalau kita melihat fakta target Renstra kita tidak tercapai untuk literasi numerasi tahun ini, tetapi dengan pendekatan atau perubahan program-program yang kami lakukan, perlu kami sampaikan bahwa hasil literasi numerasi di tahun ini itu sedikit ada peningkatan dari tahun 2025. Dan ini adalah salah satunya misalnya ketika kita mengintegrasikan asesmen nasional ke dalam TKA, maka kualitas daripada hasil asesmen nasional, laporan kita menunjukkan bahwa motivasi sekolah untuk ikut AN ini menjadi semakin baik dan makin kesulitan melakukan praktek-praktek cheating di setiap satuan pendidikan. Nah, sehingga dengan integritas atau integrasi dari AN dengan TK ini menjadi semakin baik. Dan mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan pada saatnya nanti literasi numerasi di tahun 2026 ini sesuai dengan Renstra yang tertulis Bapak Ibu sekalian. Di samping itu juga terkait dengan tadi disampaikan terkait standarisasi, kami menegaskan bahwa metodologi penilaian asesmen nasional ini tetap konsisten dan setara dari tahun ke tahun, sehingga nanti hasilnya valid untuk diperbandingkan. Nah, fluktuasi terkait penurunan skor di tahun 2025 ini lebih dipengaruhi oleh perluasan cakupan peserta AN yang kini menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di daerah-daerah terpencil serta jalur non-formal.